Halo semuanya, selamat datang di channel Rahmat Ternak. Jadi kita mau sedikit sharing tentang seberapa besar sih prospek penetesan telur bebek di Aceh. Syukur alhamdulillah sekarang kita punya 1, 2, 3, 4, 5 mesin itu dengan kapasitas sekitaran lebih kurang 13.000 butir telur. Sorry agak terganggu suara karena yang pertama kita dekat dengan jalan dan ini sebenarnya udah malam, udah jam 1. Pintu udah ditutup tetapi masih terdengar. Yang kedua, suaranya terganggu karena suara kipas. Di satu mesin 2 kipas, ini 2 kipas, dan di sana satu sama 2 kipas. Jadi suaranya kayak ditambah suara mobil, suara motor di luar. Oke, kita mau sharing seberapa besar sih prospek penetesan telur di Aceh, khususnya telur bebek. Jadi ini untuk pengalaman saja. Pengalaman saya itu penetesan, saya mulai dari penetesan bebek dengan tanpa ilmu, tanpa belajar dengan orang, cuma belajar dengan YouTube sama mungkin dengan kawan-kawan yang sedang nonton video ini. Saya belajar dari YouTube pelan-pelan, banyak kegagalan. Ada yang pernah 1000 butir ditetaskan, cuman tetas sekitaran nggak sampai 100 waktu itu. Jadi orderan yang sebenarnya udah pede bakal, oh ini banyak nih orderannya, ternyata boncos. Ada. Terus lanjut dengan penetesan puyuh, karena ketika itu kita belum punya indukan bebek. Jadi tukar dengan bebek gagal, jadi kita lanjut dengan indukan puyuh, penetesan telur puyuh. Di Aceh karena konsumsi puyuh itu sedikit, sedangkan orang peminat untuk puyuh itu jantan, puyuh betina. Jadi puyuh jantan yang netas yang sebesar 60% tiap menetas, ya kita nggak tahu bawa kemana. Karena untuk berdaging di sini agak rendah. Karena mungkin waktu itu karena nggak punya link juga, ataupun nggak punya istilahnya pembuangan jantannya kemana. Karena nggak ada pengepul, kita nggak kenal pengepul. Sekali tetas itu waktu itu masih mesin sana, mesin yang kecil sama mesin yang sedang, itu yang kapasitas 1000 telur bebek sama 2000 telur bebek. Kalau untuk penetasan puyuh dia muat sekitaran 7000 telur. Karena setiap sekali tetas sekitaran 1000 ataupun 2000, jadi per bulannya itu 8 kali tetas. Jadi lebih kurang sekali masuk 1000 lah, 1000 jadi 7 kali tetas ya, 7000. Penuh mesin free 1 kali. Habis itu bulan selanjutnya lanjut lagi. Jadi kita tiap hari tiap 4 hari itu kan masuk telur. Jadi tiap tetas itu 40% betina, 60% jantan. Kebetulan indukan yang kita punya tuh yang join dengan orang belum ACS, auto coloring system. Puyuh paling penting itu untuk ACS. Itu kalau teman-teman mungkin ada yang main puyuh itu harus ACS, kalau enggak ribet. Tuh. Karena kalau ACS yang dari bayi itu nggak perlu dibesarkan lagi kalau misalnya daerahnya nggak butuh pedaging, tapi butuh petelur. Jadi pedagingnya bisa dioper ke peternak lele ataupun tempat lain. Nah kalau misalnya main puyuh tapi belum ACS, resikonya seperti itu. Nah itu saya udah mulai dulu dan gagal karena
3 kali mati indukan sekitaran 4.000 lah, 4.000 indukan yang betina, itu 3 kali hitungannya. Dan jantan lumayan, tapi jantan karena sering termasuk sedekah lah namanya, karena kita nggak tahu bawa kemana. Jadi jantan udah besar, pakan udah habis, bawa depan toko sedekah, terserah siapa yang ngambil. Kalau yang pokoknya yang mau bikin mie lah, mau goreng, mau apa, pokoknya terserah lah ngambil gitu. Mau beli juga boleh, mau ngambil juga boleh. Jadi udah, kalau jantan udah nggak tahu lagi bawa kemana. Free 1 tahun. Jadi kita karena gagal di puyuh hancur-hancuran itu, tinggal mesin itu 2. Itu mesin kebetulan masih lama, kelihatan kayak kalau mesin enggak, dari kamera enggak kelihatan. Ya mesinnya udah pudar lah, warnanya beda sama warna ini. Kayak ini hitam, kalau itu udah abu-abu. Jadi pas waktu itu free 1 tahun, kita lanjut dengan bebek dengan syarat harus punya indukan ataupun punya partner dengan kontrak. Mau tidak mau, kalau kita kerjasama dengan orang lain harus dengan ikatan kontrak agar tidak ada penyelewengan kualitas telur. Itu paling sering terjadi. Lagi sedang jalan itu tiba-tiba ketemu telur asin, istilahnya telur nggak ada bibit lah yang untuk konsumsi, ataupun ketemu telur busuk. Karena kita bisa lihat dari 4 hari itu, seharusnya kalau misalnya ada yang busuk dia belum hitam, tapi banyaknya ketemu yang hitam. Itu kalau kita nggak pakai surat perjanjian ataupun surat kontrak dengan syarat segala macam. Mungkin agak susah, cuman insyaallah ada lah. Kita waktu itu susah, tapi insyaallah ada, dapat. Dan alhamdulillah sekarang kita punya 1, 2, 3 mesin baru, dan ini satu lagi ini fungsinya untuk Hesier. Dia beda fungsi. Kalau ini pengaraman, kalau ini penetasan. Enaknya gitu bilang, karena di sini kan dikeram selama 25 hari, habis itu dioper sini 3 hari. Awalnya kita cuma mesin itu pelan-pelan kita gabung dengan orang, kita kontrak pelan-pelan, kita punya teman, punya link, karena alhamdulillah tumbuh dikit-dikit pelan-pelan sampai bisa punya mesin tambahan sekitaran 4 mesin lah dengan Hesier 1. Kalau yang ini punya lama, nggak mudah untuk menggerakkan ataupun mengembangkan bisnis ataupun usaha dengan istilahnya kita main dengan nyawa binatang yang bisa saja hari ini bisa saja terhapus semua, ataupun besok, atau bisa ini telur-telur rusak. Banyak faktor. Jadi dari situ, dari awal-awal kita belajar, dan ketika dapat partner yang bagus, dapat link yang bagus, kita maksimalkan. Kita cari pembuangan, dan prospeknya besar nggak sih prospeknya? Kalau untuk di daerah Aceh, karena persawahan luas, dan untuk tahun sekarang lagi berkembangnya orang-orang yang memang jadi peternak bebek, itu yang masih pemula atau yang udah lama main. Jadi untuk peternakan itu prospek apa enggak, prospek. Malah di Aceh itu lebih prospek bebek daripada ayam. Dalam sebulan kita paling bisa jual 2 kotak ataupun 3 kotak, 3 dus. Itu sekitaran 300 ekor lah. Karena kalau di daerah saya pribadi itu pemakaian ayam itu
peternakan ayam cuman untuk konsumsi pribadi ataupun rumahan yang cuma 20-30 ekor, paling banyak mungkin 30 ekor. Kalau yang untuk bisnis 200 ataupun 100. Saya nggak berkembang seperti bebek. Beda dengan bebek, dia permintaannya lumayan besar, apalagi yang main sawah, angon sawah. Kalau yang turun ke angon sawah itu bisa rata minimal permintaan 100 ataupun 200 per orang. Dalam sebulan kita bisa ngeluarin sekitaran 10.000 ekor per bulan dari sini jika musim panen. Dan untuk Aceh sendiri musim panennya berkelanjutan. Jadi misalnya daerah Aceh Deming hari ini panen, jadi dalam 15 hari ataupun 20 hari ke depan selanjutnya dari Deming itu turun ke langsanya baru panen gitu. Ada 20 hari lagi masuk ke Aceh Timur, Perlak baru panen. Habis itu turun lagi dari Perlak ke Panton Labu, Pentut, itu turun pelan-pelan sampai ke daerah Aceh Utara ujung itu bisa Kumane dan masuk ke Biren, Pidi Jaya, Pidi, habis itu Aceh Besar. Dia bakal berkelanjutan terus menerus sampai sepanjang tahun karena beda-beda. Nah, untuk bayangan sendiri prospek atau enggak, dari pengalaman kita sangat amat prospek. Nah, untuk hitung-hitungannya mungkin bisa dijelaskan di video lain, seberapa besar sih keuntungan dari penjualan anak bebek. Oke, see you di next video. Maaf kalau videonya jelek. Bye.